Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Baik jamaah, alhamdulillah masih di Islam untuk Indah. Nah karena ini banyak banget nih pertanyaan dari jamaah yang masuk ke sosial media kita. Dan pengen banget nih dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik Masya Allah, terima kasih ya jamaah atas antusiasnya nih luar biasa. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Kita udah pilih dan ini ada pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disamarkan nama saya, baik. Bolehkah saya menyuruh cerai ibu kandung dengan ayah kandung saya? Karena tak tega melihat beliau banting tulang sendiri. Sedangkan ayah saya di rumah enak-enakan tidur pagi hari dan keseringan tidur bila disuruh bekerja langsung marah. Tak tega melihat mama menangis terus, melihat ulahnya. Dulu mama saya sering dipukul, sekarang kata-kata kasar tiap hari terlontar dari mulut papa. Chattingan dengan wanita lain lalu mama saya yang dituduh selingkuh. Tingkahnya yang sombong membuat saya muak dan berniat tidak akan urus papa ketika sudah tua nanti. Padahal saya tahu orang tua itu adalah pintu surga. Mohon dijawab ya Ustadz Ustazah, terima kasih. Aduh Masya Allah. Habib Usman mohon dijawab katanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, kita sebagai anak adalah anak. Tidak boleh ikut campur terhadap urusan orang tua kita. Yang dimana mungkin ibu kita adalah ibu yang salehah. Yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti aturan Allah. Suruh taat terhadap suaminya. Jadi jangan ikut campur, jangan suruh cerai, jangan suruh pisah. Karena apa? Haram bagi anak untuk mengatur orang tuanya. Apalagi bagi seorang anak tidak mau mengurus bapak ataupun ibunya ketika dalam keadaan sakit atau dalam keadaan uzur. Gak boleh, haram baginya. Oleh karena itu, anak yang saleh, anak yang salehah adalah hanya mengerti. Itu orang tua saya, itu adalah sorga saya, dan itu adalah yang mengurus saya dan saya wajib mengurusnya. Itu seorang anak. Dan juga anak juga boleh menasihatkan dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Ayah nggak boleh seperti itu, ayo bekerja, nggak boleh pukul orang tua, nggak boleh pukul ibu, kasihan ibu. Kasih tahu dengan lemah lembut, nggak bisa kasih tahu diomelin. Kita datang kepada orang yang alim, orang yang soleh, atau teman dekat orang tua kita. Suruh mereka yang kasih tahu, suruh mereka yang jelaskan, suruh mereka yang nasihati. Anak tetap kedudukannya anak. Bagaimanapun kedudukan anak, mau dia pintar, dia kaya, dan lain sebagainya, dia tetap anak. Sebagaimana sayap, dia tidak boleh terbang di atas orang tuanya. Dia harus merayap dan berada di bawah orang tuanya. Masya Allah, alhamdulillah nih mudah-mudahan terjawab ya. Dan tetap kita ingat bahwa itu di luar kapasitas seorang anak, itu adalah urusan orang tua. Dan kita cari orang yang lebih berkapasitas untuk menyampaikan itu, yang lebih paham ilmunya, cara menyampaikan yang ma'ruf, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya jamaah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, ini dari Instagramnya hamba Allah juga. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari hamba Allah, Ustadz dari saya usia 1 tahun, saya ditinggal pergi oleh ibu kandung saya. Terkadang saya iri dan masih bertanya-tanya kenapa ibu tega meninggalkan saya seorang diri terlebih setelah papa dan paman saya meninggal dunia dan saya sebatang kara. Ada paman saya tapi seperti orang asing. Hingga kini saya masih bertanya-tanya kenapa mama tinggalin saya waktu kecil. Terkadang benci, terkadang rindu. Ustadz, apakah saya termasuk anak yang durhaka sedangkan saya tidak tahu bagaimana belayan kasih sayang seorang ibu. Di sisi lain saya berharap mama bisa menemuiku dan memelukku sekali saja. Tolong pencerahannya ya Ustadz. Baik, Ustadz Maulana mohon dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya untungnya dapat ketenangan dari Habib tadi. Seandainya saya jawab tadi itu marah-marah saya. Gini, astagfirullahaladzim. Kepada anak Anda, saya panggil Ananda. Yang mungkin merasa, aduh kenapa sih ibu saya menelantarkan saya atau meninggalkan saya. Tenang dulu. Sosok anak tidak boleh berburuk sangka terhadap orang tuanya. Bahkan keburukan orang tua pura-pura anak tidak tahu. Kenapa? Jangan sampai kita tidak akan berbakti kepadanya. Tunggu dulu. Bisa jadi orang tua itu dalam hal ini ibu menyelamatkan kita. Kalau ikut sama beliau mungkin tidak sebaik ketika dijaga oleh ayah. Sekali lagi,
Sosok ibu penuh kasih sayang. Tetap camkan itu. Ibu punya kasih sayang yang tinggi. Kenapa ada ibu bekerja? Bukan berarti dia membenci anaknya. Tapi bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Dan bisa jadi kejadian yang terjadi di masa lampau. Ibu meninggalkan kita mungkin untuk demi kebaikan kita. Sekali lagi demi kebaikan kita. Maka jawabannya tetap berbuat baik kepadanya. Dan curi perhatian Allah lewat ridho kepada orang tua. Waduh, Masya Allah. Tetap berhusnuzon ya terhadap jalannya Allah. Terutama sama orang tua juga. Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa nih. Dari segmen awal sampai tadi kita membahas mengenai seorang malaikat dan surga yang ada di hidup kita yaitu ibu kita. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka dan alhamdulillah kita seorang anak hanya bisa berbakti pada orang tua karena Allah lillahi ta'ala. Dan kesimpulan insya Allah akan disimpulkan oleh Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan ibumu, ibumu, ibumu. Kedudukan seorang ibu sangat tinggi. Namun tidak semua ibu itu baik, tidak semua ibu itu adalah berakhlak baik atau beragama yang baik. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu iblis sebenarnya tahu nggak semua manusia itu baik. Maka iblis nggak mau sujud sama Adam. Karena dia merasa, ya Allah kami ini udah terbukti terjamin taat kepadamu. Lebih baik daripada manusia. Kenapa kami harus sujud kepada manusia? Sedangkan manusia itu nanti akan ada yang tidak baik. Akhlaknya ada yang tidak beragama segala macam. Tapi ternyata karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya iblis dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti itu. Kita taat sama ibu kita, berbakti sama ibu, ya udah karena Allah yang suruh. Karena kita mau taat sama perintah Allah. Kenapa? Karena kalau hanya untuk membalas kebaikan ibu, satu, tidak akan pernah mampu kita membalas kebaikannya. Dua, tidak semua ibu baik. Ada juga ibu yang menelantarkan anaknya, ada juga ibu yang lari daripada tanggung jawabnya. Bahkan ada ibu yang anaknya belum lahir sudah dibunuh di dalam kandungannya. Maka subhanallah, tapi kita tetap berbakti kepada mereka karena Allah yang perintahkan. Jikalau kita menginginkan kebaikan daripada orang lain, maka berbuat baik pula lah kita terhadap orang lain. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan, maka perlakukanlah orang lain demikian juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami warhamhuma ya Allah sayangi ibu bapak kami kama rabbayani saghira sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami Rabbana hab lana minas salihin ya Allah berikan kami keturunan yang saleh dan salihah dan bantu kami menjadi orang tua yang saleh dan jadikanlah kami anak-anak yang saleh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah mari kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai nggak jelas tuh. Cowok kok ditunggu, cowok tuh dicari. Bedanya apa? Cowok kok dicari, dibiayai. Kamu tahu nggak sih kenapa aku pengen jadi pembalap? Kenapa tuh? Aku tuh pengen jadi pembalap supaya bisa ngejar cinta kamu sampai garis finish. Bang, dari tadi saya kira